Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nasari. Saya mahasiswi dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang dari Fakultas Agama Islam Prodi PGMI semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Yang akan saya bahas di sini adalah faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor penyebab terjadinya korupsi berasal dari dalam diri pelaku maupun dari luar diri pelaku. Nah, faktor penyebab korupsi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faktor umum, faktor internal, dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor umum. Faktor umum ini meliputi faktor politik. Nah, faktor politik menjelaskan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli atau kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan penanggung-jawaban. Faktor hukum. Faktor hukum dapat dilihat dari 2 sisi, dari aspek perundang-undangan dan dari aspek lembaga penegak hukum. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat dilihat dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Banyak orang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar terjadinya korupsi, tetapi pernyataan ini tidak seutuhnya benar, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dan mereka tidak tergolong orang miskin. Jadi, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tetapi justru kebalikannya. Kemiskinanlah yang disebabkan oleh korupsi. Faktor organisasi. Faktor organisasi di sini meliputi kurangnya adanya keteladanan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang kurang memadai. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Nah, yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal di sini terdiri dari aspek perilaku individu, antara lain sifat tamak dan rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, dan aspek perilaku sosial, yaitu korupsi dapat terjadi karena dorongan dari keluarga. Yang ketiga adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Yang terakhir adalah ketidaksadaran masyarakat yang tidak memperhatikan secara kritis tindakan korupsi. 1. Masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. 2. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. 3. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. 4. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 5. Lamanya pengawasan secara umum. Pengawasan dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal di sini yaitu pengawasan fungsional dan pengawasan langsung dari pimpinan. Kalau pengawasan eksternal yaitu pengawasan dari legislatif dan masyarakat. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang faktor penyebab terjadinya korupsi. Apabila ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.